karena ini adalah pembelajaran yang pertama, maka Ibu pimpin untuk berdoa. Untuk MIPA 4, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke. Kita sudah belajar tentang jari-jari atom pada minggu kemarin. Masih ingat bagaimana kecenderungan jari-jari atom dari satu golongan dari atas ke bawah, dalam satu golongan dari atas ke bawah? Cenderung seperti apa? Ingat? Lebih besar. Iya, semakin besar. Kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, Makin kecil. Makin kecil. Alasannya kenapa kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atomnya semakin panjang atau semakin besar? Karena pengaruh apa? Jarak inti atom ke elektron terluar makin Karena jauh. jumlah kulitnya semakin banyak. Karena jumlah kulitnya semakin banyak, ya kata Kavi, terus kata Ayan tadi, kata Reva, karena kulitnya semakin banyak itu, maka jarak inti ke elektron terluar semakin besar atau semakin panjang, gitu ya. Kalau kenapa kok semakin pendek dalam satu periode, padahal dia dalam satu kulit, punya kulit yang sama? Kira-kira kenapa kemarin? Karena jumlah inti atom dalam inti atomnya bertambah. Sehingga jari-jarinya semakin mengecil. Sehingga jari-jarinya semakin mengecil karena pengaruh apa? Inti atom itu kenapa kok bisa memperkecil jari-jari? Karena jumlah proton dan elektronnya bertambah. Sehingga apa pengaruhnya? Daya tarik inti atom terhadap elektron terluar semakin kuat. Oke, good. Gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar semakin kuat sehingga logikanya elektron akan semakin dekat ke inti atom karena positif dengan negatif selalu tarik-menarik. Oleh karena itu, jari-jari atom semakin pendek atau kecil, gitu ya. Di logika semuanya harus dipahami. Jari-jari atom itu adalah sifat yang paling utama dan pertama yang harus kalian pahami karena dia berhubungan dengan sifat yang lainnya. Oke, kita akan belajar tentang beberapa sifat hari ini. Ini tidak akan ada ulangan. Ibu hanya akan adakan kuis sekitar 10-15 soal. Kalian kerjakan ketika di luar jam kimia. Itu akan kita bahas ya pada selanjutnya, gitu ya. Tapi periode kuisnya kapan akan Ibu beritahukan. Kemudian kalian sudah membuat rangkuman, kemudian mengerjakan tugas juga. Sudah ada yang mengupload di Google Drive, belum Ibu lihat review secara keseluruhan, yang belum dimasukkan dalam Gmail-nya nanti kemungkinan akan Ibu masukkan, tapi jika tidak akan Ibu berikan informasi, kalian bisa kirim secara biasa saja di emailnya Bu Erna, gitu ya. Oke. UTS akan rapor sisipan akan diberikan sebentar lagi. Tidak perlu bersedih hati jika nilainya tidak bagus atau belum bagus, kalian bisa perbaiki, gitu ya. Ibu tidak mengolah nilai itu nilai apa adanya. Jadi bilang ke orang tuanya bahwa itu memang benar-benar nilai apa adanya, gitu ya. Kalau misalnya di bawah 75 ya memang di bawah 75. Kalau kalian dapat 100 ya Ibu tulis 100, gitu ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya sifat yang kedua. Kita kan kemarin sudah belajar tentang jari-jari atom. Sekarang kita belajar tentang sifat yang kedua, yaitu tentang energi ionisasi, kemudian tentang afinitas elektron, tentang elektronegativitas, sifat logam, dan ferrofilm. Perhatikan dengan baik. Yang kedua adalah energi ionisasi. Ada kata-kata energi, ada kata-kata ion, ada sasi, gitu ya. Ionisasi itu artinya kan pengionan, gitu. Energi pengionan atau ionization energy dalam bahasa Inggris, maka biasa disebut sebagai IE. Seperti kita mempelajari tentang jari-jari atom, harusnya kalian belajar dulu apa sih sebenarnya energi ionisasi itu, gitu ya. Nah, energi ionisasi itu ada yang dinamakan sebagai energi ionisasi pertama.
gitu ya. Jadi itu disebut sebagai potensial energi ionisasi pertama. Apa artinya? Artinya adalah energi ionisasi pertama itu adalah jumlah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah dari sebuah atom gas. Jadi ibu beri tanda bold, energi minimum untuk melepas yang terikat paling lemah berarti elektron valensi gitu ya, elektron yang terluar dari sebuah atom gas. Berarti melepaskan satu elektron kalau energi ionisasi pertama. Nah, contoh untuk unsur kalsium lambangnya Ca gitu ya, energi ionisasi pertamanya adalah positif 590 kJ per mol. Nah, berarti Ca ini gitu ya memerlukan 590 kJ untuk membentuk ion Ca+. Ca+ ini kan ketika atom Ca netral melepaskan satu elektron gitu ya bacanya. Jadi Ca itu perlu 590 kJ untuk menjadi gitu ya tanda panah itu ion Ca+ dengan melepaskan satu elektron. Itu cara membacanya gitu ya. Energi ionisasi kedua atau IE2 adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron kedua tentu saja gitu ya. Nah, ini Ca+ gitu ya memerlukan lagi 590 kJ untuk berubah menjadi ion Ca2+ dengan melepaskan satu elektron. Kan kalau Ca+ berubah jadi Ca2+ dia melepaskan satu elektron ya. Nah, jadi dilepaskan satu-satu seperti itu. Makanya dinamakan sebagai energi ionisasi. Jadi, energi ionisasi yang kedua itu akan selalu lebih besar daripada energi ionisasi 790. Jadi energi ionisasi yang kedua itu akan selalu lebih besar daripada energi ionisasi yang pertama karena melepaskan elektron dari bentuk ion akan membentuk energi lebih besar daripada atom netral. Terus apa yang harus kalian pahami dari slide ini? Yang harus kalian pahami ternyata energi ionisasi itu bisa dikatakan sebagai energi ionisasi pertama, energi ionisasi kedua, energi ionisasi ketiga, dan seterusnya gitu ya. Energi ionisasi secara umum itu pengertiannya adalah energi minimum yang digunakan untuk melepaskan elektron supaya si atom itu berubah jadi ion positif. Itu namanya energi ionisasi. Diingat, energi yang digunakan untuk melepaskan elektron itu yang harus kalian pelajari. Kemudian ternyata untuk melepaskan elektron yang pertama dari atom netralnya gitu ya, ternyata membutuhkan energi yang lebih sedikit, artinya lebih mudah melepaskan elektron dalam atom netral untuk membentuk ionnya yang pertama daripada melepaskan elektron dari keadaan ion pertama menuju ion kedua, gitu ya. Sebentar, ini adalah gambar, ini adalah fakta, data gitu ya, data dari energi ionisasi. Nah, energi ionisasi, coba kalian lihat. Dari dalam satu golongan dari atas ke bawah, Li, Be, kemudian B, kemudian C, N, O, F, N, dalam satu golongan dari kiri ke kanan, cenderung bagaimana? Semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Semakin besar. Ya, semakin besar, tapi ada sedikit kecenderungannya dia semakin besar. Kalau dari atas ke bawah, nah ini, tapi ini ada kecenderungan berbeda. 5, 20, 496, 419, semakin ke kecil. Kira-kira berbanding lurus dengan jari-jari atom atau berbanding terbalik dengan jari-jari atom? Berbanding terbalik. Kira-kira kenapa ya bisa seperti itu gitu ya? Kita berpikir secara logika bersama-sama. Dalam satu golongan ternyata dari fakta dan data yang sudah diberikan oleh para ilmuwan ternyata dalam satu golongan energi ionisasinya tuh semakin kecil. Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Karena kita berangkat dari tadi sifat yang utama dalam satu golongan dari atas ke bawah
gitu ya, jari-jari atomnya semakin panjang, gitu ya, maka jarak inti atom ke elektron terluar semakin jauh. Gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar itu semakin lemah. Logikanya, kalau kalian menarik elektron terluar, gitu ya, kalian bertindak sebagai inti atom. Kalau kalian menarik elektron terluar itu jaraknya semakin jauh, berarti tarikan kalian itu lemah gitu loh ya. Kalau kalian bergandengan tangan jaraknya semakin jauh, tarik gandengan tangan kalian itu lemah ikatannya gitu nak ya. Oleh karena itu, sesuatu yang kalian tarik itu akan mudah untuk dilepaskan. Ketika elektron itu ya, yang kamu tarik misalnya adalah elektron itu mudah dilepaskan, berarti logikanya kita nggak butuh energi yang banyak dong gitu untuk melepaskan dia gitu ya. Maka energi ionisasi itu semakin kecil gitu, karena energi ionisasi pengertiannya tadi adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk suatu atom netral gitu ya, melepaskan elektronnya supaya dia jadi ion yang pertama, disebut sebagai energi ionisasi pertama gitu logikanya ya. Lalu, kenapa dalam satu periode itu semakin besar? Nah, kita juga berangkat dari sifat yang pertama, jari-jari atom. Karena dalam satu periode, gitu ya, dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin pendek. Oleh karena itu, jarak inti atom terhadap elektron terluar semakin dekat. Kalau elektron terluar semakin dekat, gaya tarik inti terhadap elektron semakin kuat, gitu ya. Logikanya, kamu mau melepaskan si elektron ini susah, karena kamu tarik semakin kuat karena jari-jari atomnya yang pendek tadi. Ketika susah dilepaskan, maka energi yang kamu butuhkan untuk melepaskan elektron itu semakin besar. Makanya energi ionisasinya semakin besar. Gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan, oh ternyata golongan 1A, golongan 2A dibandingkan golongan 6A, golongan 7A itu lebih kecil energi ionisasinya, berarti dia lebih mudah untuk melepaskan elektronnya, berarti golongan 1A, 2A, 3A akan lebih mudah untuk membentuk ion positif daripada golongan 5A, 6A, 7A dan seterusnya. Ya, itu logikanya. Maka kita punya ingatan, kita punya kesimpulan, oh ternyata kalau energi ionisasinya kecil itu berarti dia mudah melepas, salah benar. Nah, bukan kesimpulannya ya, ini adalah pemahamannya. Jadi kalau energi ionisasinya itu kecil, oh berarti dia mudah untuk melepaskan elektron gitu ya. Jadi dibalik logikanya, karena dia mudah melepaskan elektron, maka energi yang dibutuhkan itu sedikit, maka energi ionisasinya kecil gitu ya. Kalau dia sulit melepaskan elektron, maka energi ionisasinya besar. Nah ini biar nggak bingung. Gitu ya. Jadi berangkatnya kalian dari logika berpikirnya jari-jari atom. Berbanding terbalik dengan jari-jari atom, oh dalam satu periode jari-jari atomnya dari kiri ke kanan semakin kecil, berarti jarak inti atom terhadap elektron semakin dekat dong. Kalau semakin dekat, elektron terikat semakin kuat gitu ya. Karena semakin kuat, maka dia susah untuk dilepaskan, energi ionisasinya besar gitu ya. Kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah, kenapa jari-jari atomnya itu semakin kecil gitu, jari-jari atomnya semakin panjang, maka jarak inti atom terhadap elektronnya semakin besar, sehingga gaya tarik inti atom terhadap elektronnya itu semakin lemah. Kalau lemah, si elektron ini mudah dilepaskan, makanya kita nggak butuh energi ionisasi besar untuk melepaskan itu. Energi ionisasinya makanya semakin kecil gitu ya. Itu logika berpikir. Oke. Ini biasanya ini dalam satu dalam soal SBMPTN atau soal SNMPTN gitu. Nah, ini adalah soal berpikir kritis dan juga bernalar.
Jadi golongan 1A, coba kalian lihat, golongan 1A itu ternyata energi ionisasi pertamanya adalah 498. Kemudian energi ionisasi keduanya bisa 4560, 4560. Jadi dari 498 menuju ke 4560 itu besar banget gitu loh ya. Berarti sebenarnya golongan 1A itu dia hanya punya energi yang stabil itu yaitu energi ionisasi pertama. Makanya sebenarnya golongan 1A itu hanya mampu melepaskan satu elektron keluarnya membentuk misalnya Na itu membentuk Na+. Gitu ya. Kemudian golongan 2A. Golongan 2A dari 736 ke 1445 ya, masih logis lah 2 kalinya gitu ya. Kemudian berubah dari 1445 menuju ke 7730 gitu. Itu terlalu jauh gitu ya. Makanya kesimpulannya kalau golongan 2A itu berarti dia hanya mampu sampai stabil itu melepaskan 2 elektronnya. Kalau contohnya Mg berarti dia hanya bisa membentuk ion Mg12. Itu maksimal stabilnya. Gitu ya. Kemudian golongan 3A. Golongan 3A ini 577, kemudian 1815, ini masih logis ya ke sini. Kemudian 1815 berubah ke 2740, masih logis gitu ya. Tapi tiba-tiba 2740 ke energi ionisasi keempat menjadi 11600. Nggak logis gitu ya, itu udah berapa kalinya, hampir 5 kali lipatnya gitu ya. Berarti kesimpulannya, oh golongan 3A itu hanya mampu melepaskan elektron sampai 3 elektron saja. Makanya golongan 3A itu mampu membentuk ion Al13. Gitu ya cara membacanya. Golongan 4A dan seterusnya itu akan berbeda. Dia sedikit berbeda, dia sudah terlampau besar ya. Golongan 4A, 5A, 6A, 7A, apalagi 8A ini dia sudah tidak melepaskan elektron, tapi nanti kita akan bahas di sifat selanjutnya. Jadi ya, dia bisa melepaskan elektron, tapi sifat stabilnya bukan itu, gitu ya. Nah, berarti energi ionisasi itu lebih mudah untuk melepaskan elektron ketika di golongan 1A, 2A, dan 3A, membentuk ion-ion positif. Nah, kita punya anomali. Nah, coba ya anomali. Golongan 2A gitu ya. Kita kan jadi tadi energi ionisasinya kan harusnya semakin kecil gitu ya. Energi ionisasinya harusnya semakin kecil, tapi ada kecenderungan berbeda. Coba perhatikan ya. Dari 498 kemudian ke 736, kemudian ke 577, kemudian ke 787 lagi, kemudian ke 1063, kemudian ke 1000, kemudian ke 1255 gitu ya. Kemudian ke 1519. Kok aneh gitu ya anak ya. Kenapa kok bisa seperti itu gitu loh. Nah, ini dia seharusnya dalam satu periode ini kan Na, Mg, Al, Si. Ini ya, ini kalau ibu susun Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar. Coba kita perhatikan dulu. Biar logika berpikir, walaupun ibu susun ke bawah itu sebenarnya dalam satu periode. Kita lihat ya, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar. Itu kan sebenarnya dalam satu periode dari kiri ke kanan. Gitu ya. Harusnya energi ionisasinya itu semakin besar gitu loh. Harusnya energi ionisasinya semakin besar. Gitu ya. Ibu belajarkan pelan-pelan supaya kalian paham. Harusnya energi ionisasinya ini semakin besar karena ini dalam satu periode gitu ya. Nah, 498 ke 736 udah benar semakin besar gitu ya.
Tapi 736 ke 577 itu kok semakin kecil gitu loh. Lah ini kok mengecil gitu ya. 736 ke 577 gitu ya. Kenapa kok golongan 2A itu punya energi ionisasi lebih besar daripada golongan 3A, padahal dia dalam satu periodenya 3A ada yang lebih besar daripada 2A gitu ya. Oke, kemudian 3A ke 4A, 577 ke 787 nggak ada masalah gitu ya, lebih besar. Kemudian 787 ke 1063 ya, tidak ada masalah gitu ya, lebih besar. Tapi kok dari 5A ke 6A gitu ya, 1063 dia kok turun menjadi 1000 gitu ya. Kenapa kok 6A lebih kecil energi ionisasinya daripada golongan 5A gitu loh. 5A itu lebih besar gitu. Ini kesimpulannya ya. Ada keanehan. Energi ionisasi 2A lebih besar daripada golongan 3A dan energi ionisasi golongan 5A lebih besar daripada golongan 6A. Ada keanehan di sana gitu ya. Bisa seperti itu. Ingat gitu ya, kita sudah tentang kestabilan kalau elektron itu penuh dan setengah penuh gitu ya, walaupun kita belajar pada orbital D waktu itu, tapi di golongan 1A dan 2A kita hanya belajar tentang orbital S dan orbital P. Sama logikanya, karena golongan 2A itu ya nak ya, golongan 2A itu elektron valensinya adalah Ns2 ya kan, karena 2A. Kalau golongan 3A kan Ns2 NP1 gitu kan. Nah, Ns2 ini penuh. Jadi S-nya penuh dan dia nggak ada P, P-nya 0. Tapi kalau 3, kayak kalau golongan 3A itu Ns2 NP1. Jadi ada orbital P yang cuma diisi 1. Nah, ternyata kalau dia golongan 2A hanya terisi orbital S dengan penuh, tidak ada P di sini, itu ternyata untuk melepaskan elektron ini lebih susah gitu loh, daripada melepaskan elektron P yang ada di golongan 3A. Itulah kenapa energi ionisasinya golongan 2A lebih besar daripada golongan 3A. Gitu ya. Logika berpikirnya sederhana, karena kalau golongan 3A punya P 1 elektron. Kalau golongan 2A hanya S yang terisi 2 elektron. Ini elektron terluarnya ini. Kalau golongan 3A P elektron terluarnya dan diisi 1 gitu. Ternyata melepaskan elektron di 1P itu lebih mudah daripada melepaskan elektron di 2 elektron di NS itu tadi. Gitu ya. Sama dengan di sini. Sama dengan di golongan 5A. Golongan 5A itu punya elektron valensi NS2, NP3. S-nya penuh, P-nya setengah penuh ya. P ini kan penuhnya 6 gitu ya. Kalau golongan 6A kan dia punya NS2, NP4, dia nggak penuh gitu loh. Nggak penuh pun nggak setengah penuh. Nah, untuk melepaskan satu elektron di P3 ini dia tuh cenderung lebih susah gitu. Makanya energi ionisasi yang dibutuhkan golongan 5A akan lebih tinggi daripada energi ionisasi golongan 6A. Gitu ya. Intinya golongan 2A sama golongan 5A ini berada pada kondisi S penuh dan P setengah penuh. Gitu ya. Ini apakah harus dihafalkan? Tidak. Ini dipelajari saja, dipahami, karena ini biasanya keluar dalam ujian-ujian yang lebih tinggi, kayak ujian SBMPTN dan sebagainya. Ya, oke. Kita ke contoh soal, perhatikan dengan baik contoh soalnya. Suaranya Bu Erna agak nggak terlalu keras karena di sini di kantor ya. Oke, unsur A, B, dan C merupakan unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan. Jika energi ionisasi unsur-unsur tersebut berturut-turut adalah 419, 403, dan 496, urutan unsur-unsur tersebut dari atas ke bawah adalah gitu ya. Jadi 419 ini miliknya A, kemudian 403 itu miliknya B, kemudian 496 ini miliknya C. Itu loh, maksudnya soal itu seperti itu. Ya. Ingat, dalam satu periode itu dari kiri ke kanan semakin besar, tapi kalau dalam soal ini ternyata dalam satu golongan gitu ya. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin kecil gitu ya. Berarti penyelesaiannya
ya kalian tuliskan. Berarti dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Berarti yang paling kecil itu adalah miliknya siapa tadi? 403. Nilai 403 itu miliknya B. Berarti B berada di bawah sendiri. Gitu ya. Kemudian yang ada di tengah-tengah dulu dari 496 sama 419, berarti yang ada di tengah-tengahnya adalah 419. 419 miliknya siapa? A. Berarti A berada di tengah, gitu ya. Kemudian yang terbesar siapa? Terbesar berarti berada di atas, 496. 496 miliknya siapa? C. C berarti berada di atas, gitu ya. Kalau begitu urutan unsur tersebut dari atas ke bawah ya berarti C yang paling besar, A, kemudian B. Jadi C, A, B. Oke. Bisa dipahami contoh soal 1? Bisa, Bu. Jadi harus ingat ini, Ini yang harus diingat selalu. Ya, berbanding terbalik dengan jari-jari. Oke. Selalu. Oke, sorry. Sekarang ini soal SBMPTN tahun 2018, kita 2 tahun yang lalu, gitu ya. Energi ionisasi dalam satuan kilojoule per mol, itu Kj itu kilojoule per mol, itu adalah satuan, gitu ya. Itu informasi tambahan. 1 sampai ke 5 untuk unsur F itu adalah 786, kemudian 1580, kemudian 3230, kemudian 4360, dan terakhir adalah 16010, gitu ya. Dari 786, kemudian 1580, 3230, kemudian 4360, dan terakhir adalah 16010. Muatan unsur X itu berapa gitu nak ya. Muatan unsur X itu artinya di dalam pikiran kalian, oh X ini mampu maksimal stabil membentuk ion dengan muatan berapa gitu ya. Apakah plus 1, apakah plus 2, apakah plus 3, plus 4, atau plus 5. Mudah. Ini tadi yang analisa tadi ya. Dari energi ionisasi pertama ke energi ionisasi kedua 786 ke 1580 itu 2 kali lipatnya, logis lah gitu ya. Dari energi ionisasi kedua ke energi ionisasi ketiga itu dari 1580 ke 3230 itu sekitar 2 kali lipatnya gitu ya, itu masih logis gitu. Kemudian 3230 itu ke energi ionisasi ketiga ke energi ionisasi keempat itu adalah 4360, berarti ya sekitar 1 kali lipatnya lah gitu ya. Tapi energi ionisasi keempat menuju ke energi ionisasi kelima itu 4360 tiba-tiba berubah jadi 16010 gitu. Jadi dia berubah 4 kali lipatnya, berarti kan nggak logis. Logikanya di dalam pikiran kalian butuh energi yang banyak banget untuk melepaskan satu elektron dari ion 4 plus menuju ke ion 5 plus gitu ya. Jadi yang stabil kira-kira sampai ion berapa? Sampai energi ionisasi yang berapa? 4. Ke berapa? 4. Berarti muatannya berapa? Plus 4. 4. Gitu ya. Oke, thank you. Plus 4. Ini kalau kalian nggak memahami dan nggak mendengarkan Bu Erna, pasti kalian akan kesulitan kalau soal seperti ini, bukan ya? Tapi kalau kalian memahami dan mendengarkan Bu Erna, nggak ada 1 menit langsung bisa kelihatan banget, gitu ya? Oke, next. Energi ionisasi sudah. Energi ionisasi yang harus dibahas adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron, satu persatu elektron. Makanya ada EI1, ada EI2, EI3, dan seterusnya. Atau IE, boleh EI atau IE, boleh ya. Dan ternyata sifatnya berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Logikanya sudah Ibu berikan dan harus kalian pahami. Oke, berikutnya adalah afinitas elektron. Ini kebalikannya kalau afinitas elektron.
afinitas elektron itu berkebalikan dengan energi ionisasi, ya. Afinitas elektron atau disebut sebagai AE gitu ya, adalah jumlah energi yang diserap atau dilepas. Jadi yang dilepaskan atau yang dibutuhkan gitu ya, yang dikeluarkan atau yang diserap gitu. Tapi kalau yang energi ionisasi tadi, energi yang dibutuhkan saja, ya. Jadi tidak ada pelepasan, tidak ada penerimaan, tidak ada pelepasan. Jadi membutuhkan. Kalau energi ionisasi itu energi yang dibutuhkan. Tapi kalau afinitas elektron ini bisa dibutuhkan, bisa dilepaskan, gitu loh. Ada dua jenis, gitu ya. Ketika sebuah elektron itu ditangkap, nah sekarang menangkap oleh atom dalam keadaan gas untuk membentuk ion bermuatan negatif. Kalau tadi energi ionisasi digunakan untuk melepaskan satu elektron supaya dia jadi ion positif, kalau afinitas elektron adalah energi yang bisa saja diserap atau bisa saja dilepaskan oleh suatu atom dalam keadaan gas untuk menangkap elektron, gitu ya, untuk membentuk ion yang bermuatan negatif satu. Nah, penyerapan elektron itu ada yang disertai dengan pelepasan energi, gitu ya. Ada yang juga disertai dengan penyerapan energi. Gitu. Lebih mudah kalau Ibu tulis. Nah, ini nak, coba ya, perhatikan baik-baik. Helium dia melepaskan menangkap satu elektron untuk membentuk He-, ya, helium min, itu ternyata energi afinitas elektronnya itu adalah 0 kJ per mol, gitu ya. Kemudian Cl menangkap, atom Cl netral menangkap satu elektron untuk membentuk ion Cl min, gitu ya. Ternyata Ae-nya min 349 kJ per mol, gitu ya. Kemudian Be menangkap satu elektron, berilium ini ya, Be atom netral menangkap satu elektron untuk menjadi ion Be min, gitu ya. Ternyata afinitas elektronnya adalah plus 240 kJ per mol, gitu ya. Ada 0, ada tanda minus, ada tanda positif. Apa sih artinya, gitu ya? Positif dan negatif itu hanya tanda, ya, bukan menunjukkan bilangan. Kalau kalian menunjukkan bilangan, angka minus 349 akan lebih kecil daripada plus 240, gitu. Tapi kalau plus minus ini hanya tanda, maka 349 walaupun minus, dia akan lebih besar daripada 240. Gitu ya, logikanya, logika berpikirnya. Nah, E-nya 0 itu artinya helium itu tidak dapat mengikat elektron. Maka Ae-nya sama dengan 0 kJ per mol. Ibu tanya, helium itu golongan berapa, nak? Helium. Siapa yang tahu? Helium He. Golongan 1, berapa? Bu. Helium He. He, bukan H. Heboh negeri Arab karena serangan ranjau. Itu golongan berapa? 8. 8A. 8A. 8A disebut golongan gas apa kemarin? Gas mulia. Gas mulia. Kenapa bisa dinamakan sebagai gas mulia? Karena dia bersifat stabil. Artinya kalau stabil itu kenapa sih, nak? Artinya kalau stabil itu dia udah nggak membutuhkan si elektron pun dia nggak akan melepas elektronnya, gitu loh. Nah, makanya kalau afinitas elektronnya si helium, dia kan afinitas elektron adalah energi untuk melepaskan untuk yang diserap atau yang dibutuhkan untuk menerima satu elektron, gitu ya. Nah, helium itu Ae-nya 0, artinya dia nggak butuh, gitu loh, dia nggak akan bisa menyerap elektron, gitu. Dia tidak mengikat elektron, dia tidak menangkap elektron, bahasanya seperti itu. Makanya Ae-nya 0. Nah, dia stabil. Kemudian satu ini yang kedua, Cl menjadi menangkap elektron menjadi Cl min, gitu ya. Ae-nya adalah minus 349. Jadi 1 mol atom gas klorin itu mengikat satu elektron dengan membentuk ion klorida dan energi itu dilepaskan. Kalau minus itu ternyata tanda minus itu
maksudnya energinya dilepaskan sebesar minus 349 kilojoule, gitu ya. BE menjadi BE min, gitu ya, ternyata energinya plus 240. Penyerapan elektron oleh atom berilium untuk membentuk ion Be- baru akan terjadi jika diberikan energi sebesar plus 240 kJ per mol. Gitu ya. Oke, logikanya nah, kalau kamu mau menangkap elektron, kamu bisa melepaskan sejumlah energi gitu ya, dengan kamu mau menangkap elektron tapi kamu butuh energi. Logikanya lebih mudah mana kira-kira untuk menangkap elektron itu, melepaskan energi atau menyerap energi? Dari Cl, dari melepaskan energi tandanya negatif. Berarti antara Cl sama Be mana yang lebih mudah untuk menangkap elektron? Yang lebih mudah untuk menangkap elektron mana? Cl. Karena, ya, Cl bukan C1 itu, Cl, fluorine, ya, Cl, karena tandanya negatif, ya. Logikanya gini, lawang kamu mau menangkap elektron, tapi malah kamu bisa memberikan energi, melepaskan energi sebesar itu, gitu ya, tandanya negatif. Atau kamu mau menangkap elektron, tapi kamu malah butuh energi, gitu loh, kamu butuh energi yang banyak, yaitu 240, gitu. Nah, itu makanya atom-atom yang AE-nya bertanda negatif itu artinya dia semakin mudah untuk menangkap elektron, sehingga membentuk satu ion negatif, gitu ya. Makanya ada kesimpulan semakin negatif nilai afinitas elektron, maka semakin besar kecenderungannya untuk menarik elektron membentuk ion negatif. Nah, ini datanya. Data afinitas elektron golongan utama dari dalam satu periode aja lah, dari kiri ke kanan periode 2, perhatikan tanda minus itu hanya suatu tanda bahwa dia melepaskan energi, gitu ya. 60, kemudian 240, 27, kemudian 122 dan seterusnya. Kecenderungannya semakin besar atau semakin kecil? Semakin apa? Semakin besar. Semakin besar. Kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah, Kecil. Semakin kecil. Ya, berarti dia berbanding terbalik dengan jari-jari atom atau berbanding lurus? Berbanding lurus. Berbanding jari-jari atom kok. Dalam satu periode dari kiri ke kanan ternyata kecenderungannya afinitas elektron semakin besar. Kebalik lagi, ya, gitu ya. Oh, ternyata afinitas elektron punya sifat yang berbanding terbalik juga dengan jari-jari atom, gitu ya. Oke, perhatikan. Dalam satu golongan dari atas ke bawah ternyata makin kecil. Tanda negatifnya jangan diperhatikan ya. Tadi Ibu sudah bilang tanda negatif ini artinya dia melepaskan sejumlah energi, gitu ya. Makin kecil, kenapa? Gitu ya. Karena dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atomnya itu semakin panjang. Jarak inti atom ke elektron terluar itu semakin jauh. Gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar itu semakin lemah, ya. Gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar semakin lemah, maka elektron semakin sulit ditangkap, ya. Logikanya, kamu sudah punya inti atom, jarak inti atom terhadap elektron terluarmu itu semakin jauh, gitu ya. Kamu aja lo susah menangkap elektron terluarmu. Lah kok kamu mau menangkap lagi si elektron lagi, gitu loh, menangkap elektron lagi untuk jadikan ion negatif, maka itu akan semakin susah. Makanya afinitas elektronnya akan kurang negatif, ya. Tadi Bu Erna bilang bahwa semakin negatif, gitu ya, semakin negatif dia akan semakin mudah untuk menangkap elektron. Kalau dia semakin kecil, semakin kurang negatif, makanya dia semakin susah untuk menangkap elektron. Itu logika berpikirnya. Sekarang dalam satu periode, nah, makin besar kenapa? Tetap dalam jari-jari. Gitu. Ini logika berpikirnya berbanding terbalik dengan energi ionisasi tadi.
Kalau jari-jari atom itu semakin pendek, maka jarak inti atom dengan elektron terluar itu semakin dekat, ya. Gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar semakin kuat. Kamu narik inti elektron terluarmu aja lo kuat karena jari-jarimu dekat, gitu ya. Kamu mau narik lagi gitu loh, elektron terluar lagi ya semakin mudah gitu ya. Kalau semakin mudah artinya energinya yang kamu keluarkan, yang kamu lepaskan semakin besar, energinya semakin negatif gitu loh ya. Makin besar itu artinya semakin negatif, kamu semakin mudah untuk menangkap satu elektron, afinitas elektronnya semakin besar gitu ya. Jangan bingung, dipahami lagi. Kalau energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil, karena apa? Dia semakin mudah melepaskan elektron. Karena energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan, gitu ya. Energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron. Kalau semakin mudah, energi ionisasinya semakin kecil, gitu ya. Kalau afinitas elektron itu enggak, nah. Kalau semakin kecil, semakin tidak negatif, gitu ya. Negatifnya semakin kecil, gitu ya. Itu artinya kamu malah justru semakin susah untuk menangkap elektron gitu ya, karena energi afinitas elektron itu pengertiannya berbanding terbalik dengan energi ionisasi gitu ya. Dipahami lagi karena ini memang pemahaman yang butuh untuk membaca, logika berpikirnya diasah lagi gitu ya. Yang penting kalian sudah paham, oh energi ionisasi itu energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron. Kalau afinitas elektron justru untuk menangkap gitu ya. Kalau menangkap semakin besar jari-jari, semakin susah untuk menangkap gitu ya. Makanya nilainya semakin kecil negatifnya gitu ya. Kalau dalam satu periode semakin kecil jari-jari, tak ulang lagi ya, afinitas elektron semakin panjang jari-jari gitu ya, daya tarik inti terhadap elektron semakin lemah. Lawang semakin lemah, kamu mau narik lagi ya semakin susah gitu ya, makanya afinitas elektronnya kecil gitu. Kalau dalam satu periode jari-jarinya pendek, kamu narik elektron terluar aja lo mudah, dia dekat gitu, kuat gitu. Makanya kamu mau narik lagi si elektron lagi untuk menangkap, ya akan semakin mudah, akan semakin negatif, akan semakin besar gitu kemudahannya gitu ya. Oke, sekarang seperti ini. Kalau afinitas elektron selalu berhubungan dengan ion negatif, bilang selalu berhubungan dengan ion negatif. Kalau energi ionisasi selalu berhubungan dengan ion positif, gitu ya. Kalau ini pertanyaannya seperti ini, perhatikan data afinitas elektron berikut. X itu afinitas elektronnya plus 240, Y afinitas elektronnya minus 349. Pernyataan yang tepat untuk kedua unsur tersebut dalam mencapai kestabilan adalah, gitu ya, ion X min lebih stabil daripada atom X. Ya jelas salah gitu ya, menilai afinitas elektronnya aja positif, nggak mungkin X min lebih stabil gitu ya. Kemudian ion Y min lebih stabil daripada daripada atom Y, ya benar gitu ya. Y itu cenderung untuk melepaskan energi gitu ya, dia cenderung untuk semakin negatif gitu artinya ini. Berarti ion Y min itu akan lebih stabil daripada atom Y. Y lebih mudah melepas elektron daripada X. Bentar. Y berarti kalau dia semakin negatif, dia afinitas elektronnya semakin besar. Berarti dia semakin mudah menangkap elektron daripada atom X. Ya, tapi ini C pernyataannya semakin mudah melepaskan, nggak mungkin gitu ya. Kemudian negatif kok gitu ya. Kemudian X lebih bersifat non logam daripada Y. Ingat, Y itu afinitas elektron semakin besar gitu ya, berarti dia semakin ke kanan. Kalau ke kanan sifatnya adalah non logam. Diingat kemarin golongan 1A, 2A, 3A berada di kiri kan, dia cenderung logam. Golongan 4A, 5A, 6A, 7A sampai 8A cenderung non logam. Ya nggak mungkin X akan berada di sebelah kiri Y, maka dia akan bersifat logam. Jadi tidak non logam ya. Kemudian X lebih mudah menarik elektron daripada Y. Diingat, X positif, Y negatif. Berarti X cenderung untuk membentuk ion positif, Y cenderung untuk membentuk ion negatif. Ya nggak mungkin X lebih mudah menarik elektron. Kalau X lebih mudah menarik elektron, harusnya X lebih negatif dong daripada Y. Ini tapi tidak. Jadi
Makanya yang benar adalah B. Ion Y- lebih stabil daripada atom Y. Ya. Jadi kalau Y tandanya negatif berarti artinya dia semakin mudah stabil untuk membentuk ion negatif. Kalau ini energinya positif berarti semakin mudah atau semakin stabil untuk membentuk ion positif. Itu logika berpikir sederhananya seperti itu. Gitu nak ya. Ingat tadi, semakin negatif nilai afinitas elektron, maka semakin besar kecenderungan untuk menarik elektron membentuk ion negatif. Ion negatifnya akan lebih stabil daripada atom neutralnya. Gitu. Cara memahami dengan mudah. Cenderung seperti ini, model-model soal yang berbeda dari afinitas elektron. Kemudian kalau ada misalnya disuruh mengurutkan mana mulai dari afinitas elektron terendah sampai tertinggi dalam satu periode, yang mudah caranya gitu ya. Ingat, jangan perhatikan tanda negatifnya ya. Negatifnya jangan diperhatikan. Semakin negatif itu artinya semakin besar. Sekarang kita ke yang namanya elektronegativitas. Ini adalah shift berikutnya. Perhatikan dulu, nanti kita latihan soal. Elektronegativitas ini sama hampir sama dengan afinitas elektron. Jadi cenderung untuk menangkap elektron, makanya namanya elektronegativitas. Yang negatif-negatif itulah pokoknya ya. Nah, apa bedanya gitu? Kalau elektronegativitas ini dicetuskan oleh bapak namanya Linus Pauling ya, seorang ahli kimia dari Amerika, membuat skala Pauling yang merupakan besaran lain, dikenal dengan skala keelektronegativitas. Keelektronegativitas itu adalah kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap elektron dari atom lain. Jadi dalam bentuk ikatan kimia dalam senyawanya ya. Kalau tadi afinitas elektron dia menangkap elektron, entah itu elektron dari radikal bebas atau elektron yang lainnya gitu ya. Kalau negativitas itu misalnya Cl nggak bisa berdiri sendiri dalam bentuk gas, atom gas Cl, tapi Cl harus berikatan dengan Cl, atau O berikatan dengan O, atau H2O, H berikatan dengan O, gitu loh maksudnya ya. Jadi sudah harus membentuk senyawa gitu, atau membentuk suatu molekul senyawa gitu. Kalau si afinitas elektron tadi, kalian bayangkan si Cl, atom Cl berdiri sendiri, dia dalam bentuk gas, dia menangkap elektron dari atom-atom lain atau elektron radikal bebas gitu ya. Tapi kalau si elektronegativitas ini enggak, kalian punya H, atom H, kalian punya atom O berikatan dalam H2O. Nah, mana yang lebih menangkap elektron lebih banyak, atom H atau atom O gitu ya. Jadi ada perbandingan di sana, maka namanya skala. Skala itu kan artinya dibandingkan gitu kan. Kemudian misalnya kamu punya dua atom OO dalam bentuk O2 atau oksigen, atom mana yang lebih menangkap elektron lebih dekat ke dirinya gitu, itu dinamakan sebagai keelektronegativitas gitu ya. Perhatikan dengan baik. Unsur dengan keelektronegatifan tinggi itu cenderung non-logam, mudah menangkap elektron untuk membentuk anion atau ion negatif. Tapi kalau unsur dengan keelektronegatifan rendah gitu ya, itu bersifat logam, yaitu melepaskan ion atau ion positif. Skala Pauling dilihat lagi periode, dalam satu periode dari Li ke F, dari Li ke F cenderung membesar atau mengecil? Terlihat atau tidak ininya Bu Erna, screenshotnya Bu Erna, screennya Bu Erna. Halo Belum. ya, dalam skala Pauling sebentar. Oke,
sudah. Oke, sebentar nak ya. Skala skala Pauling ke elektronegatifan dari kiri ke kanan cenderung membesar atau mengecil? Membesar ya. Oke, dari atas ke bawah cenderung membesar atau mengecil? Mengecil. Mengecil, tetap seperti itu. Ingat, ini sama dengan afinitas elektron, jadi kecenderungannya ya sama gitu ya. Semakin ke kanan artinya dia semakin mudah untuk menangkap elektron, semakin ke kiri artinya semakin mudah untuk melepaskan elektron gitu ya. Semakin ke bawah semakin mudah untuk melepaskan elektron, tidak untuk menangkap elektron gitu ya. Logika berpikirnya tetap sama seperti itu. Oke. Sebentar nak. Iya, halo Bapak, bagaimana? Oke. Oh iya. Bentar.
Ini nak ya. Oke, Ibu ulangi lagi. Sorry, terganggu sedikit. Elektronegativitas itu adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron, untuk menarik muatan negatif elektron dalam suatu ikatan kimia, gitu ya. Makin ke bawah dalam satu golongan makin kecil karena semakin sulit untuk menangkap elektron, maka nilai keelektronegatifannya semakin kecil. Sama kayak afinitas elektron, gitu ya. Dalam satu periode juga semakin besar, gitu, karena kecenderungan dari kiri ke kanan itu semakin mudah untuk menangkap elektron. Nilai keelektronegatifannya semakin besar. Dilihat skala Paulingnya tadi, ya. Ingat ini. Berarti kita bisa simpulkan bahwa harga keelektronegatifan terbesar itu ada di unsur fluor pada golongan 7A, gitu ya, merupakan unsur yang sangat sukar untuk melepaskan elektron atau lebih mudah menangkap elektron dalam ikatannya, gitu ya, karena dia mudah menangkap elektron maka dia sukar untuk melepaskan elektron, gitu logikanya, ya. Loh, lalu unsur gas mulia itu sebagian besar tidak mempunyai harga keelektronegatifan karena apa ya? Karena konfigurasinya sudah stabil, gitu ya, jadi dia tidak bisa berikatan menangkap elektron untuk berikatan, gitu ya. Kemudian kita bisa simpulkan lagi, oh berarti kalau elektronegativitas besar itu semakin cenderung mudah untuk ion negatif, maka disebut sebagai elektronegativitas. Kalau elektronegativitas kecil, gitu ya, berarti golongan 1A, 2A, 3A, cenderung yang di sebelah kiri-kiri itu ya, berarti mudah untuk membentuk ion positif, gitu, disebut sebagai elektropositif. Jadi semakin ke kanan semakin elektronegatif, semakin ke kiri semakin elektropositif, gitu logikanya, ya. Oke. Ini adalah contoh soal ujian nasional tahun 2017. Data unsur-unsur dalam satu golongan itu disajikan pada tabel berikut. Nah, data keelektronegatifan ada P 2,20, kemudian ada Q 2,96, ada R 3,98, ada S 3,16, ada I 2,66, gitu ya. Berdasarkan data pada tabel tersebut, urutan unsur-unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah. Mudah banget cara penyelesaiannya. Tetap ingat, keelektronegatifan berbanding terbalik, ya, dengan jari-jari atom berbanding lurus dengan afinitas elektron berbanding lurus dengan energi ionisasi. Semakin ke kanan maka makin besar dalam satu golongan, makin ke bawah makin kecil. Pertanyaannya dalam satu golongan, berarti kalian hanya fokus pada yang warna merah. Berarti dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin kecil. Susun saja, gitu ya. Berarti nilai terbesar ada di atas 398 miliknya R, berarti 3,98 berarti R dulu. Semakin kecil lagi berarti 3,16 miliknya S, berarti RS, gitu ya. Kemudian lebih kecil lagi, nilainya berapa? Setelah 316, 2,96 miliknya Q, gitu ya. Kemudian lebih kecil lagi, 2,66 miliknya I. Itu T kok, tapi di sini I ya. Oh, itu T sebenarnya, T ya. Kemudian terakhir 2,20 miliknya P. Nah, berarti sudah disusun, berarti RS Q T P. Dalam satu golongan dari RSQTP, ya, RSQTP, ya. Ini salah ini T harusnya, Bu Erna nulisnya. Oke. Nah, mudah ya, kalian memahami polanya saja. Oke, sekarang Bu Erna langsung cepet aja. Sifat logam. Kalau logam itu nak, itu hubungannya dengan kecenderungan untuk melepaskan elektron. Semakin mudah melepaskan elektron,
logamnya akan semakin besar. Gitu ya, semakin sulit melepaskan elektron, maka sifat logamnya akan semakin kecil. Ya, di logika saja ya. Berarti semakin ke kanan dia sifat non logamnya kan yang semakin besar. Gitu ya. Semakin ke bawah dia akan semakin besar sifat logamnya atau semakin ya. Ini berarti berbanding lurus dengan jari-jari atom gitu ya. Semakin ke bawah sama dengan jari-jari atom dalam satu golongan semakin besar. Lawang sifat logam itu berhubungan dengan cara dia melepaskan elektron gitu loh. Semakin mudah melepaskan elektron semakin bersifat logam ya. Karena dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom itu semakin panjang, energi ionisasinya justru semakin kecil. Tadi energi ionisasi kecil dia mudah melepaskan elektron kan. Maka semakin mudah untuk melepaskan elektron, sifat logamnya semakin besar. Ya. Sifat logam periode ya makin kecil dalam satu periode karena apa ya? Itu tadi berhubungan dengan jari-jari atom. Semakin pendek ya, energi ionisasinya semakin besar. Kalau energi ionisasi besar tadi berhubungan dengan dia semakin susah untuk melepaskan elektronnya ya. Semakin sulit melepaskan elektron, maka sifat logamnya semakin kecil. Ini yang bisa menjelaskan kenapa kemarin Bu Erna selalu tekankan golongan 1A, 2A, 3A itu cenderung bersifat logam. Golongan 4A, 5A, 6A, dan juga 8A cenderung bersifat non-logam. Ya ini, gitu ya. Karena sifat-sifat logam ini berhubungan dengan cara dia melepaskan elektron. Gitu ya. Jadi semakin mudah melepaskan elektron, semakin bersifat logam. Dan kalau kereaktifan, ya kereaktifan ada sedikit berbeda. Ini logika berpikirnya. Kereaktifan itu merupakan kecenderungan zat untuk berubah atau bereaksi secara kimia. Ya, kereaktifan tinggi berarti semakin mudah bereaksi. Kereaktifan rendah semakin sukar bereaksi. Ada dua kemungkinan. Kalau unsur logam berarti semakin elektron, dia kereaktifannya semakin besar. Kalau unsur non-logam semakin mudah menangkap elektron, maka kereaktifannya semakin besar. Jadi ada dua. Nah, kecenderungannya dibatasi oleh golongan 4A. Ya, golongan 4A ke kiri itu kereaktifan semakin besar sampai golongan 1A ke bawah. Jadi golongan 4A ke kiri ke bawah itu semakin besar. Tapi kalau golongan 4A ke kanan, nah semakin reaktif kereaktifannya ya. Unsur-unsur logam itu berarti semakin ke kiri, semakin ke bawah itu semakin besar. Kalau golongan 4A ke kanan itu cenderung semakin besar ke atas juga. Nah, sifatnya dia tapi sampai golongan 7A saja. Karena apa? Golongan 8A itu tidak reaktif, dia sudah stabil. Gitu ya. Jadi golongan 4A ini patokannya. Kalau 4A ke kiri, itu berarti kan golongan logam kan. Jadi kalau ke kiri, semakin ke kiri, semakin ke bawah, ya sifat logamnya tadi kan semakin besar, dia semakin reaktif. Kalau golongan 4A semakin ke kanan, semakin non logam, semakin ke atas juga semakin non logam, jadi dia semakin reaktif. Gitu ya. Dipahami. Terus ini kesimpulannya, nak. Kesimpulannya, ya. Jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah dia semakin besar. Sifat logamnya juga semakin besar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan dia ternyata semakin kecil. Terus kalau energi ionisasi, afinitas elektron ke elektronegativitas itu berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Perhatikan ya. Berarti dalam satu golongan baik energi ionisasi, afinitas elektron dan ke elektronegativitasnya semakin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, baik energi ionisasi, afinitas elektron dan ke elektronegativitasnya semakin besar. Sudah kan? Ya, jari-jari atom dan sifat logam punya kecenderungan yang sama. Energi ionisasi, afinitas elektron dan ke elektronegativitas punya kecenderungan yang sama juga dan berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Yes. Bu Erna punya tips dan triknya. Kalau sifat itu diawali dengan huruf konsonan kayak
jari-jari atom J gitu ya, nomor atom N, dan sifat logam gitu ya S gitu ya atau L, itu kecenderungannya seperti ini. Nah, dari kanan ke kiri pojok ini, nah pojok di sini, pojok kanan ini, dari kanan ke kiri, atas ke bawah dia semakin besar. Nah ini ya, kalau sifat-sifat keperiodikan itu diawali dengan huruf vokal seperti energi ionisasi, afinitas elektron, dan ke elektronegativitas gitu. Coba perhatikan pangkalnya dari sini, pangkalnya dari sini. Dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan itu semakin besar. Nah, kayak gini. Jadi kamu akan cenderung untuk lebih mudah memahami. Jadi ya, kalau huruf konsonan itu jadi dari berangkatmu dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah itu semakin besar. Kalau huruf-huruf vokal dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan itu semakin besar. Gitu ya. Oke. Sebelum Ibu akhiri, ini ada pesan. Unsur-unsur pun juga memiliki kecenderungan sifat untuk semakin besar gitu ya, atau semakin kecil secara periodik. Lalu sekarang kamu bisa memilih cenderung untuk memiliki sifat sebagai orang yang berhati besar atau berhati kecil, itu ditentukan oleh pilihan kalian masing-masing gitu ya. Sekarang Ibu ingin kalian latihan soal di LKS itu sebentar. Sebentar, ini aja, Bu. Kurang 15 menit. Oke, halo. Perhatikan dengan baik. Pertanyaan nomor 1 dulu. Pertanyaan nomor 1. Iya, santai. Oke, perhatikan saat ini ya, Nak ya. Suara Ibu terdengar nggak? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, terdengar. Yo, sekarang apakah kalian bisa memahami ini? Konfigurasi elektron dari dua unsur dalam satu periode adalah sebagai berikut. Ki AR S2, R AR4S2, 3D10 4P5. Berdasarkan sifat-sifat periodik kedua unsur tersebut, pernyataan yang benar adalah, coba kerjakan 3 menit dan siapa yang cepat akan dapat nilai poin plus. Ingat, dalam satu periode. Sebutkan juga bagaimana cara menganalisisnya.
Sudah, Bu. Oke, siapa yang bisa? Raffi, Bu. Kavi? Oke, silakan Kavi, nak. Yang C, Bu. Jawabanmu yang mana? Sebentar, nak. C. R lebih mudah melepas elektron di Sabar. Sabar, nak. Bentar. Oke, gimana? Gimana caranya? Coba Kavi. Yang R itu soalnya 4P5, Bu. Itu ada yang belum terpenuhi 1. Berarti nggak stabil. No. 4P5? Enggak. Ini analisisnya bukan seperti itu. Jawabanmu yang mana kira-kira? C. Yang mana? C, Bu. C. E? Apa? C. Cicak. C. R lebih mudah melepaskan elektron di no. Analisisnya gimana, nak? Ini bukan stabil dan tidak stabil. Ini bukan penuh dan tidak penuh tadi. 4S2 dengan 4S2, 4 ya, Ki 4S2, R elektron valensinya 4S2, 4P5. Tujuannya untuk apa itu elektron valensi itu? Dia udah dijelaskan terletak pada satu periode, yaitu periode berapa? 1. Periode berapa? 4, Bu. 4. Oke. Kalau dalam satu periode, berarti sifatnya dari kiri ke kanan, itu apa saja gitu. Dipikir lagi. Setelah menentukan Kalau ternyata B, dia apa, nak? B, Bu, Valensi. jawabannya. Kalau B, Bu. B. Oke. Sari. Siapa yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba menerangkan? Lengkap. B, Bu, Q. Hah? Q, B. Halo? Geo B. Oke, silakan Geo. Coba gimana, nak? Bagaimana analisismu? Analisis jawabanmu. Kenapa bisa jawab B? Jari-jari atomnya lebih besar daripada R, Bu. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena yang R itu pangkatnya lebih besar daripada yang K. R pangkat apa? Yang 4S2, D, 3D, 10, 4P5. Oke. Hubungannya dengan apa itu? Siapa yang mau mencoba dulu? Oke, membantu, nak. Saya, Bu. Membantu. C. C. Oh, Reva dulu, nak. Coba. Setelah itu, ya Reva dulu, coba. Halo Reva, gimana? Cara berpikirnya gimana? Yang apa, nak? Yang C. Karena Yang C. yang di C kan R lebih mudah melepaskan elektron dibandingkan Q. Karena dalam satu periode itu energi ionisasinya dari kiri ke kanan makin besar. iya, kalau semakin besar masa semakin mudah melepaskan. Jawabannya B, Bu. B, Bu. Oh iya, Abi yang mau jawab tadi. Abi. Siapa tadi? Sandi, Abi. Siapa yang bisa menjawab? Oke, Abi. Coba Abi dulu. Abi jawabannya apa, nak? B. B. Iya. Beta. Oke, good. Coba. Cara berpikir gimana? Ceritakan ke teman-teman. Kenapa B? Soalnya dalam satu periode bertambahnya nomor atom jari-jari makin kecil. Ki berada di mana? Ki berada di mana? Ki berada di golongan berapa?
Apa, Bu? Ki berada di golongan berapa? 1. Golongan 1. Golongan 1. Ki Dua, berada di dua, golongan dua. berapa ini? 2A. Oke. Terus R berada di mana? R itu di 7A. 7A. Oke, berarti Ki berada di sebelah kirinya R gitu, ditulis dulu. Ki berarti berada di sebelah kirinya R. Karena dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil, maka R punya jari-jari atom yang lebih kecil daripada Ki, gitu kan? ya. Ki atau Ki jari-jari atom lebih besar daripada R. Kenapa pilihan A salah? Kenapa pilihan A salah, Abi? Kamu tadi menjawab ini. Energi ionisasi Ki lebih besar daripada energi ionisasi R. Kenapa? Apa? Oke, Ibu perhatikan ya. Kalau Jadi langkah berpikir mana? Oke, Abi gimana? kalau ionisasi kebalikannya jari-jari. Ya, good. Elektron valensinya 2, berarti dia terletak pada golongan 2A, gitu ya. Ditulis dulu. Periode bilang seperti itu. Kemudian N, elektron valensinya 7 ya. Elektron valensinya 7, jadi dia golongan 7A. Gitu ya, periode. Berarti baru disusun, Nak. Golongan 2A, golongan 7A, periodenya 4. Berarti Ki ada di golongan 2A, kemudian R ada di golongan 7A, baru diingat. Coba perhatikan, cara berpikirnya begitu, cara runtut berpikirnya ya. Loh, dari kiri ke kanan itu dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan diingat sifatnya. Dalam satu periode. Sifat-sifatnya jari-jari afinitas energi ionisasi elektronegativitas ditulis nah jari-jari atom dan sifat logam. Nah, gini dulu, ditulis gini dulu. Baru kalian bisa menganalisis, oh, energi ionisasi Ki lebih besar dibanding energi ionisasi R. Nggak mungkin, karena dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin besar, sedangkan Ki berada di kiri, R ada di kanan, gitu loh. Ya, jadi mau ditanya model apapun bisa. Jadi lagi, kemudian pilihan kedua, jari-jari atom Ki lebih besar daripada jari-jari atom R. Ketahuan, Ki lebih besar daripada jari-jari atom R. Iya, karena Ki berada di kiri, sedangkan sifatnya dari kiri ke kanan, jari-jari atom dan sifat logam semakin kecil. Kan bisa. Jadi mau ditanya model apapun bisa. Lagi, bentar sebelum Ibu tutup. R lebih mudah melepaskan elektron dibandingkan dengan Ki. Ingat, melepaskan elektron itu hubungannya dengan sifat logam, ya.
sifat logamnya itu semakin mudah melepaskan elektron, sifat logamnya semakin besar. Sifat logam itu sama dengan jari-jari kecenderungannya. Dari kiri ke kanan semakin kecil. R harusnya punya sifat logam lebih kecil daripada Q. Artinya R lebih susah melepas elektron daripada Q. Gitu kan hubungannya? Nah, analisa soal yang D, titik leleh Q lebih rendah dibandingkan dengan R. Ini hubungannya dengan titik leleh, ini hubungannya dengan nomor atom. Nah, ya kalian bisa memahami titik leleh adalah titik di mana sesuatu itu meleleh dari padatan menjadi cair, gitu ya. Semakin besar nomor atomnya kan semakin susah untuk meleleh, semakin tinggi titik lelehnya. Berarti semakin ke kanan titik lelehnya itu semakin besar, gitu ya. Nah, berarti R lebih besar daripada Q. Titik leleh tak tulis di sini. Terus lagi, ada tulisan Q lebih elektronegatif dibandingkan dengan R. Lagi, sifat keelektronegatifan dilihat di sini di poin kedua. Semakin ke kanan, semakin besar. Ya harusnya yang R yang lebih besar daripada Q. Gitu. Bisa dipahami maksudnya, Mbak Erna? Bisa, Bu. Ya. Jadi, pertama kalian harus buat, ini adalah kewajiban, menuliskan di mana letaknya, ya, apakah dia dalam satu periode, apakah dia dalam satu golongan. Terus diingat sifatnya dulu, ya, diingat sifatnya dulu, baru diaplikasikan ke soalnya, gitu ya. Tuh, ini benar-benar melatih kalian untuk berpikir kritis. Nah, kalau kalian nggak mau nyoret-nyoret secara secara runtut, kalian pasti bingung nanti tak ubah soalnya, pasti bingung. Itu kesusahan kimia. Kimia itu biasanya contoh soal A kalian bisa, tapi diubah ke contoh soal B aja kalian susah. Apalagi Bu Erna ubah contoh soal Z, gitu ya. Jadi terbiasa untuk berpikir runtut, berpikir kritis, dan selalu menanyakan kenapa bisa demikian, gitu ya. Oke, dipelajari lagi. Ibu rasa sudah cukup materi hari ini. Nanti akan Ibu upload video pembelajarannya di YouTube. Kalian bisa cuplik-cuplik mana yang kalian kurang paham. Akan ada soal-soal semacam ini. Kalian kerjakan di Quick Adu. Nanti akan kita bahas. Setelah kalian mengerjakan tentu saja. Ibu ingin lihat dulu pemahaman kalian. Oke, nanti akan Ibu informasikan lebih lanjut. Sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan? Halo? Minta 4? Tidak ada? Tidak. Oke. Terima kasih Ibu akhiri ya untuk pembelajaran hari ini. Selamat siang. Siang, Bu. Yang